Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Inilah kisah ahli ibadah yang meninggal su'ul khotimah. Terdapat suatu cerita tentang seorang ahli ibadah yang meninggal di dalam kondisi kurang baik ataupun su'ul khotimah. Orang ini memilih bernazar untuk berbuat durhaka di akhir hayatnya. Cerita ini dikisahkan yaitu oleh Syekh Mahmud Al-Misri di dalam buku Al-Khawf min Su'il Khotimah serta diterjemahkan oleh Matsuri Irham serta Abdul Majid. Dikisahkan, pada zaman dulu hiduplah dua bersaudara. Satu di antara lain terkenal selaku ahli ibadah, serta satu yang lainnya lebih senang untuk berpoya-poya serta menuruti seluruh hawa nafsunya. Pada suatu ketika, sang ahli ibadah mau mengikuti hawa nafsunya untuk menghibur diri dalam mengisi waktu luangnya sejenak. Sebab nyaris selama hidupnya dia habiskan buat beribadah. Sehabis itu dia hendak bertaubat, sebab mengetahui jika Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya mau turun ke tempat saudaraku di lantai dasar, serta bermain bersamanya, memperturutkan hawa nafsu, serta menikmati bermacam kesenangan duniawi, barang sejenak untuk mengisi waktu luang. Sehabis itu akan bertaubat, serta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam sisa umurku, katanya di dalam hati. Ahli ibadah itu pun kemudian turun dari ruangannya dengan hasrat tersebut. Sedangkan itu saudaranya yang sebelumnya berpoya-poya serta menuruti hawa nafsunya mempunyai kemauan berbalik. Dia berkata, "Sungguh saya sudah menghabiskan segala usiaku dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang ahli ibadah itu hendak masuk surga, sebaliknya saya hendak masuk neraka. Demi Allah, saya hendak bertaubat serta naik ke lantai 2 rumah ini untuk menyusul saudaraku itu, kemudian beribadah bersamanya di dalam sisa umurku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuniku." Dia lantas juga naik ke lantai 2 dengan hasrat untuk bertaubat. Sebaliknya saudaranya yang ahli ibadah bergegas turun ke lantai 1 dengan hasrat berbuat durhaka. Secara tidak disangka, di tangga itu seketika dia terpeleset serta jatuh mengenai saudaranya yang hendak naik ke lantai 2. Hal ini menyebabkan keduanya meninggal dunia bersamaan. Syekh Mahmud Al-Misri beliau berkata, dalam perihal ini, pada hari kiamat nanti, sang ahli ibadah akan dikumpulkan sesuai niatnya untuk berbuat durhaka. Sebaliknya saudaranya akan dikumpulkan dengan niatnya untuk bertaubat. Terdapat suatu riwayat yang menyebut,
Jika amal perbuatan seseorang itu bergantung pada apa yang terakhir dia perbuat, yaitu saat sebelum ajalnya tiba. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu bergantung yang terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.